ini COVID-19 memang sejarahnya di kota Wuhan ya. Memang sudah ada sejak dahulu ya. Sudah lama ya, oke. Sudah lama di Wuhan ini sudah terdeteksi, jadi muncul orang-orang dengan gejala tertentu ya. Tapi kok agak aneh, penyakitnya susah dideteksi penyakitnya ini ya. Ya akhirnya ternyata setelah diselidiki ternyata memang orang-orang ini punya kecenderungan pernah mampir ke rumah makan, ya rumah makan yang menjual kuliner ekstrim. Salah satunya adalah kelelawar. Ternyata kok mayoritas orang yang kena ini sering ke sana, ada riwayat pernah makan di sana. Kemudian juga mereka juga sulit dideteksi. Ini diagnosisnya penyakit apa? Ya akhirnya setelah begitu lama, ya begitu deteksi, akhirnya dideteksilah virus baru ini, COVID. Dan sekarang penularannya sudah bukan lagi melalui hewan, tetapi lebih efektif lagi antar manusia dengan manusia. Jadi ini masih diperkirakan ya karena hewan ya, dan sebab utamanya ya secara kedokteran itu karena ada mutasi genetik ya. Jadi memang virus ini dia mempunyai kemampuan menyesuaikan hidup dengan lingkungannya yang sebelumnya itu berada di hewan, tetapi karena sering dimakan gitu ya, dimakan kemudian terpapar dengan sel tubuh manusia sehingga dia mutasi gennya, menyesuaikan diri sehingga jadilah hostnya di manusia. Yang sebelumnya hostnya itu di hewan ya, sekarang hostnya pindah ke manusia. Jadi memang virus itu punya host, itu tempat tinggalnya. Jadi misalnya kalau kucing, host, beda ya, host itu tempat dia tinggal ya. Jadi walaupun ini kita manusia ya, di sebelah kita ada tikus, ada kucing gitu ya. Nah, kalau itu bukan hostnya, nggak akan bisa pindah ke kucing. Ya, jadi ini prediksi dan tentang virus ini sebabnya apa. Oleh karena itulah salah satu cara menghindarinya adalah tadi kita menghentikan makanan-makanan ekstrim ya. Kemudian juga berinteraksi dengan beberapa hewan-hewan yang dicurigai. Ini cara interaksinya, dan kita bersyukur alhamdulillah sebagai seorang muslim ya, ini benar-benar menunjukkan benar-benar agama yang turun dari Allah dan dari Allah melalui Rasulnya ya. Benar-benar ajaran Islam menjaga kita makan. Ya, kita apa yang diharamkan itu pasti jelek bagi manusia. Agama Islam nggak diajarin ya makan kelelawar, haram ya. Dan makan ekstrim, makan ular, makan tikus apalagi ya, waliyadzubillah. Virus corona inilah baru disebut dengan namanya pandemik ya. Pandemik artinya apa? Seluruh dunia sudah ada dan tidak ada satu tempat pun yang terjamin bisa kena. Dan sudah menular antar manusia serta sudah tercatat korban kematian. Ya, sudah tercatat korban kematian. Ya, ini tentang corona ya. Baiklah, kita lanjut sedikit ya. Kita agak cepat sedikit. Kemudian gejala utama corona ini apa sih? Nah, ini banyak yang bertanya-tanya. Jadi saya juga terus terang banyak dapat konsul ya, Pak Dokter, saya demam gitu ya. Batuk-batuk, pilek-pilek nih. Aduh, saya corona enggak gitu ya. Ada yang susah tidur malah. Kenapa? Karena pasien yang kena ini pertama serba takut ya. Mau terus terang nggak enak juga gitu ya. Takut ya. Takutnya nanti begitu terus terang ke dokter, Anda kena, langsung diisolasi. Aduh, diisolasi. Kemudian nggak jumpa anak, nggak jumpa istri. Kebayang 14 hari di ruang isolasi. Aduh. Jadi dia takut gitu ya. Jangan-jangan kena apa enggak ya. Tapi tetap kita sarankan ya, begitu ada gejala yang kita jelaskan ini segera lapor. Ini bukan untuk Anda saja, tapi untuk keluarga tercinta, anak-anak di sekitar Anda, orang tua yang lebih rentan kena, kemudian kaum muslimin. Jadi sangat disarankan ya ketika ada gejala seperti ini, dan nanti kita akan jelaskan juga lebih lanjut ya, ini segera melapor ya untuk kebaikan kita bersama. Nah, gejala corona, apa saja gejalanya? Jadi ada namanya gejala mayor dan gejala minor ya. Ada gejala mayor itu gejala yang mendominasi, gejala besar, dan ada gejala minor. Yang pertama gejala mayor ya. Gejala mayor ini paling pertama adalah demam. Demam ini sampai 88%. Ini gejala utama ya. Mungkin saya sebutkan dulu ya. Demam 88%, batuk 68%. Jadi maksudnya 88% yang kena COVID ini dia demam pasti. 12%-nya nggak demam. Jadi gejala utamanya demam, batuk 68%, mialgia itu nyeri otot ya, nyeri otot, pegel-pegel bahasa kita ya, itu 35%, dan sesak napas 12%. Pegal sama sesak napas, ini gejala utamanya ya. Kemudian ada gejala lain ya yang diikutin, gejala minor namanya.
Ya, seperti sakit kepala, diare, mual, muntah ini di bawah 10% ya. Nah, sehingga ya para jamaah kaum muslimin, kalau ada ya pertama ada gejala demam ya, kemudian batuk tanpa sesak napas gitu ya, ini segera mungkin periksakan ya. Jangan khawatir. Ya, karena nanti kita jelaskan lagi ya, 80% bisa sembuh sendiri. Ini kabar baik, tapi nanti ada kabar buruk juga, kita harus terima gitu ya. Jadi laporkan ya, jangan sampai takut, jangan sampai apa, ini demi kebaikan kita semua. Jangan sampai tidak melapor, di rumah positif COVID, menularkan dan ini menular dengan cepat. Yang dikhawatirkan dari wabah ini terkadang bukan penyakitnya, tetapi menular dengan cepat, ini yang paling dikhawatirkan. Ya, ini yang paling dikhawatirkan. Nah, jadi 88% ya. Dan juga itu ya, gejala-gejala ini muncul ini setelah bahasanya namanya masa inkubasi. Jadi ada namanya masa inkubasi, masanya adalah 14 hari. Jadi setelah terpapar virus, ini ada waktu 14 hari untuk inkubasi, sampai mulailah muncul gejala-gejala utama. Walaupun selama 14 hari ini ya, ini bisa jadi ada muncul gejala-gejala ringan, tetapi muncul utamanya adalah 14 hari ini muncul gejala. Ya, 14 ya. Jadi 14 hari ya muncul gejala yang kita sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu ya, selama 14 hari ini ya, ini kita bisa katakan namanya carrier. Dia membawa virus tapi gejalanya tidak muncul, tidak kelihatan, dan inilah yang lebih kita khawatirkan. 14 hari ini. Itulah kenapa program pemerintah kita, bahkan hampir seluruh dunia, ya, 14 hari di rumah. 14 hari lockdown, 14 days. Ya, supaya tetap di rumah. Kenapa? Iya, bahasanya dengan social distance gitu ya. Nanti kita jelaskan lagi ada lockdown, social distance, dan ternyata Islam ya. Jadi, banyak yang dijelaskan ini ya. Ya, kita satu-satu. Oke, ini 14 hari dulu ya. 14 hari. Oleh karena itulah, sangat kita sarankan bagi para jamaah kaum muslimin ini, kita sama-sama mendukung program pemerintah, program dunia. 14 hari ini kita jangan keluar dulu. Kalau nggak ada urusan-urusan penting, nggak usah keluar dulu. Tahan dulu, jangan jadi kesempatan ajang liburan ya. Ada berita liburan corona ke pantai gitu ya. Ini jangan ini. Juga. Ya, dan sebagainya, pokoknya nggak ada urusan, di rumah aja. Ya, kenapa ini memutus 14 hari ini? Karena misalnya contoh begini. Ini 14 hari. Kemudian dia carrier ya. Kalau dia selama 14 hari di rumah saja, dan alhamdulillah di rumah itu mungkin karena nggak keluar, nggak capek, makan terus, istirahat yang cukup, nggak kerja, nggak lembur, maka dia di rumah. Ya, artinya yang di rumah bisa dengan imunitasnya bisa jadi nggak kena. Ya. Dan akhirnya kalau seandainya dia kena, dia cuma berada sekitar situ aja. Tapi kalau 14 hari akhirnya dia keluar, jalan-jalan ke bandara, nge-mall, arisan gitu ya. Dia apalagi seperti kita ketahui ya, menular bisa dengan salaman, kemudian berada di benda, dia akan bertahan ya, dipegang sama orang lain benda tersebut, kita kasih HP, kita kasih apa, nyebar. Ini percuma 14 hari program pemerintah ini. Ya, karena dia masih bisa membawa gitu ya. Tapi kalau semuanya kompak, kita semuanya 14 hari, dan kita berharap bisa meminimalkan. Jadi ini program 14 hari ini bukan sepele. Ya, hendaklah kita jangan sepelekan, kita bantu pemerintah dan kita bantu teman-teman di rumah sakit ya. Bisa jadi teman-teman semua masyarakat libur, kita di rumah sakit masuk. Saya tadi barusan dari rumah sakit, baru ke sini. Ya. Teman-teman di ruang isolasi, bahkan ada teman-teman perawat yang korban yang meninggal. Mereka ikut masuk ruang operasi. Mereka nggak hanya itu, mereka pulang ke rumah ketemu keluarganya dan sebagainya. Jadi kita bantu teman-teman perawat, teman-teman tenaga kesehatan, dan kita sangat salut ya sama teman-teman berjuang ya, berjuang garda terdepan. Dan kita mendoakan semoga segera ditemukan obatnya, segera ditemukan vaksinnya, supaya teman-teman bisa lebih merasa aman, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi 14 hari ini cukup penting ya. Nah, kemudian ya, tadi kita sebutkan gejalanya ya, 14 hari carrier ya. Jadi ini yang kita khawatirkan 14 hari ini. Ya, belum muncul gejalanya, tapi dia sudah kena dan dia pergi ke sana ke sini. Ya, jadi ini bukan aku nangkutin ya di rumah dan sebagainya, untuk kita bersama meminimalkan.